Selamat datang pada program dan kegiatan Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam rangka perluasan kesempatan kerja. Kita ketahui bersama pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi sektor ekonomi dan tenaga kerja. Oleh sebab itu, hadirnya peran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, melalui Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan peningkatan kualitas tingkat partisipasi si angkatan kerja melalui inkubasi bisnis, yang diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru dan mempertahankan keberlanjutan wirausahanya, serta berdaya saing tinggi. Mekanisme penyelenggaraan program dan kegiatan dilakukan menggunakan sistem digitalisasi, baik dari rekrut atau pendaftaran, fasilitasi, pembimbingan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan dilakukan dengan teknologi informasi berbasis aplikasi web-based. Sedangkan proses inwal inkubasi bisnis akan diselenggarakan apabila masa pandemi COVID-19 berakhir. Selamat mengikuti, sekian dan terima kasih. Hai semuanya, selamat datang di video tutorial merajut atau crochet. Merajut atau crochet sudah lama dikenal oleh masyarakat kita, terutama dikenal oleh kaum perempuan atau remaja putri. Kebanyakan produk crochet yang dibuat adalah produk-produk yang berkenaan dengan interior. Pada video tutorial kali ini, saya akan mengajarkan rajut dasar yang sangat mudah. Oleh karena itu, mari kita saksikan tutorialnya berikut ini. Yang pertama adalah alat yang harus kita punya sebelum merenda, yaitu hakpen atau hook. Nah, di sini saya punya beberapa ukuran hook. Ada beberapa nomor yang bisa dilihat di hook tersebut. Nah, patut yang teman-teman ketahui, nomor-nomor ini bisa menjadi panduan kita saat membeli hook dan benang. Tapi ada juga hakpen merek lain yang menggunakan milimeter seperti ini, 6,5 mm, atau seperti ini, 10 mm. Jadi teman-teman bisa memperkirakan ukuran apa yang akan dipakai dengan memperhatikan angka maupun ukuran yang ada di hakpen kita. Lalu kapankah kita memutuskan kita harus memakai ukuran yang mana? Nah, saat kita memutuskan untuk memakai ukuran hakpen, kita harus melihat benang apa yang kita pakai. Di sini saya sudah mempunyai 4 jenis benang. Pertama yaitu jenis benang 100% akrilik. Dan kedua ini benang katun atau katun lembut. Ketiga ada benang poli. Keempat ada benang dari kaos. Nah, ukuran dari benang-benang inilah yang menentukan hakpen mana yang mau kita pakai. Seperti ketika saya memakai benang akrilik ini, maka cara saya mengukur adalah dengan mengepaskan benang dengan ukuran hakpen. Seperti ini tentu saja tidak cukup, atau kita pakai yang lebih besar lagi seperti ini. Oh, ternyata masih belum cukup ya. Kita bisa ambil ukuran selanjutnya, yaitu ukuran
5. Oh, ternyata ini cukup. Berarti kita perlu membeli ukuran 5 dan 6 untuk benang akrilik seperti ini. Demikian juga selanjutnya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan jenis-jenis ukuran hakpen dengan jenis benang yang kita pakai. Lalu salah satu tips lagi yang bisa saya kasih adalah ukuran hakpen yang kita pakai itu biasanya diberikan di label tempat kita membeli benang. Dan kalau benang impor biasanya ada label berapa hakpen yang harus kita pakai. Namun saya jarang menjumpai ukuran hakpen di benang-benang lokal. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa bertanya kepada penjual benang tersebut memakai hakpen nomor berapa. Kita sudah membahas hakpen dan juga jenis-jenis benang. Lalu ada beberapa alat tambahan yang kita perlukan untuk merenda atau crochet, yaitu saya namakan ini jarum tapestri. Jarum tapestri ini umumnya dipakai saat kita sudah selesai merenda. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jarum tapestri ini jarumnya tumpul dan di bagian lubangnya ini cukup besar ya. Jadi jarum tapestri ini bisa dimasukkan oleh benang apapun, termasuk benang kaos yang ada di sini. Yang ini cukup umum kita jumpai di Indonesia. Terbuat dari plastik dan harganya juga lumayan murah, sekitar 3.000 sampai 4.000 rupiah per pasang. Jadi 3.000 untuk 2 jarum, cukup murah kan? Jika tidak ditemui juga nih jarum yang seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan yang namanya jarum strimin. Jarum strimin itu biasanya dipakai untuk menyulam dan dia lubangnya juga cukup besar dan bisa dimasukkan dengan benang-benang akrilik seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan jarum strimin atau jarum sulam sebagai jarum tapestri kita. Lalu di sini juga kita harus sedia gunting. Gunting untuk dipakai untuk menggunting benang. Bisa dipakai untuk benang akrilik, katun, maupun benang dari kaos. Nah, khusus untuk benang poli seperti ini yang kita gunakan untuk memutus benang atau mematikan ikatan adalah ini dia, korek api. Karena benang poli itu bentuknya seperti plastik yang sangat lembut, jadi kalau digunting dia akan melebar. Saya kasih contoh ya. Nah, seperti ini. Oke, jika dia digunting, dia akan melebar seperti ini dan tentu saja kita tidak mau dong. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita sudah merajut, cara memutus benang poli yang baik adalah dengan menggunakan korek api. Caranya seperti ini. Tada! Benang tidak buyar. Sekarang saya menggunakan hakpen ukuran 56 tulip dan juga benang katun soft. Oke. Nah, pada awal crochet kita akan belajar bagaimana caranya untuk membuat simpul atau slip knot. Oke, caranya mudah saja. Pertama, kita punya sisi ujung benang dan sisi yang terhubung dengan gulungan benang. Nah, dari sini kita akan membuat bentuk seperti ini dengan sisi ujung benang di atas sisi yang terhubung ke gulungan benang. Demikian. Lalu kita akan ambil dari belakang
kita akan ambil dari belakang benang yang terhubung dengan gulungan benang. Kita akan ambil, lalu kita tarik, terus tarik. Iya, seperti itu. Ini namanya slip knot. Dan di sisi ujung benang ini sudah tidak dapat ditarik kembali, sudah mati. Tetapi di ujung yang di benang yang terhubung dengan gulungan benang itu masih bisa ditarik seperti ini. Oke. Lalu setelah itu kita bisa memasukkan hakpen kita seperti ini. Ya, kita sesuaikan besarnya sesuai dengan besarnya hakpen. Cara yang lain atau satu lagi yang biasa saya gunakan adalah dengan menggunakan hakpen, yaitu kita putar seperti ini benangnya, lalu kita tarik, kita masukkan hakpen dari belakang seperti tadi dengan tangan saya, lalu kita tarik demikian. Oke, satu slip knot terbuat. Demikian, silakan diulang lagi ya. Oke, sekarang kita sudah membuat slip knot. Nah, ada dua cara untuk memegang hakpen. Pertama, memegang seperti sendok seperti ini. Dan kedua, memegang seperti pisau seperti ini. Bisa dicari senyamannya bagaimana cara memegang hakpen ini. Saya akan memegang dengan cara memegang seperti sendok. Oke, itu yang di tangan kanan, sedangkan di tangan kiri bertugas untuk mengendalikan benang. Teman-teman bisa menemukan caranya sendiri-sendiri. Yang penting adalah benang yang di sini itu selalu dalam keadaan tegang sehingga kita bisa mengambil dengan hakpen. Caranya adalah kita putar hakpen dari depan ke belakang benang, lalu kita mulai tarik ke belakang perlahan-lahan sampai melewati lubang. Oke, satu rantai sudah dibuat. Kita ulang lagi. Dari depan ke belakang, lalu kita tarik perlahan-lahan hingga melewati lubang. Hati-hati, iya. Pastikan kepala hakpen selalu menghadap ke bawah ketika melewati lubang untuk lebih memudahkan. Kita ulang lagi ya. Dari depan ke belakang, otomatis kepala hakpen akan menghadap ke bawah, lalu kita tarik pelan-pelan hingga melewati lubang. Dari depan ke belakang, lalu tarik benangnya, tangan rileks saja sampai melewati lubang. Yes, jadi deh rantai atau kepang atau chain seperti ini. Yuk kita bikin lagi ya. Saya akan lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5 rantai, 6 rantai, 7 rantai. Kalau sudah sempit seperti ini, kita tarik benangnya. Oke, kita ambil lagi, kita ambil lagi seperti ini. Oke, nah
rantai yang bagus adalah rantai yang sudah konsisten seperti ini. Siap latihan ya? Yuk diulang lagi videonya. Terima kasih. Teman-teman mungkin bisa melihat video tentang membuat rantai seperti ini atau chain. Dan setelah kita membuat chain, maka kita bisa lanjut untuk membuat single crochet. Gimana caranya? Ketika sudah mencapai panjang yang diinginkan, kita hitung mundur di chain yang kedua dari tempat hook pen ini berada. Lalu ada 1, 2. Lalu kita masukkan ke sisi sebelah atas seperti ini. Lalu ambil benang dari belakang sampai melewati chain. Oke. Nah, di hook pen, di hook ini ada 2 loop seperti ini. Lalu kita tarik lagi benang dari depan ke belakang dan kita tarik pelan-pelan melewati 2 loop tadi. Jadi 1 single crochet. Kita ulangi di sebelahnya, kita ambil lagi, kita masukkan hook pen ke dalam chain yang ketiga berarti sekarang. Lalu kita tarik benang melewati chain. Nah, seperti itu. Ada dua loop di hook pen kita. Lalu kita tarik lagi benang dari depan ke belakang, lalu melewati 2 loop. Jangan lupa untuk terus memegang hasil kita seperti ini agar bisa dengan mudah mengendalikan hook pen dan benang. Oke, lalu kita akan ulangi lagi. Masukkan hook pen ke chain, lalu tarik benang sampai melewati chain hingga ada 2 loop. Lalu kita tarik benang melewati 2 loop. Oke, gampang kan? Kita akan teruskan sampai ke ujung chain. Oke. Kita sudah sampai ujung dan kita akan ke baris yang kedua. Gimana ya caranya? Caranya adalah kita bikin 1 chain lagi di sini. Oke. Lalu kita balik. Kita balik dan kita masukkan ke dalam stitch atau single crochet yang pertama seperti ini. Kita tarik lagi seperti tadi ya. Lalu kita tarik 2 loop. Nah, kita ke sebelahnya, kita masukkan sampai ujung. Oke, sampai keluar lagi dia dari single crochet. Nah, kita masukkan lagi, lalu kita tarik lagi benang, lalu kita masukkan lagi. Oke, sudah terlihat, sudah ada dua baris single crochet di sini. Oke, kita teruskan ya ke sebelahnya. Ambil benang, lalu yang terakhir jangan sampai terkecoh. Kadang-kadang kita suka lupa ini yang terakhir, padahal masih ada yang paling belakang di sini ya.
Kita masukkan. Sudah ada 2 baris single crochet. Oke, kita udah jadi 2 baris single crochet seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini yang bentuk garis lurus. Oke, nah single crochet ini bisa digunakan untuk membuat berbagai macam benda sebenarnya, dan dia lebih padat, dia sangat padat dan rapat. Dia bisa digunakan untuk membuat berbagai macam benda seperti contohnya boneka atau amigurumi seperti ini. Ini semua terbuat dari single crochet, atau juga membuat benda-benda yang lebih sederhana seperti tempat handphone dengan tusukan yang lebih rapat lagi. Teman-teman akan bisa membuat tempat handphone yang sangat kuat dari single crochet saja. Oke, handphone aman. Nah, demikian untuk pelajaran single crochet kita kali ini, dan kita selanjutnya akan belajar teknik crochet atau merenda yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Nah, kita tadi sudah membuat chain sepanjang ini, dan kita akan mulai untuk membuat double crochet di baris yang pertama. Kita akan menghitung 1, 2, 3 chain yang terakhir yang kita buat, dan kita akan mulai di chain yang keempat. Jadi 1, 2, 3 kita lewati, dan kita akan mulai di chain yang keempat. Cara double crochet adalah kita akan melilitkan dulu benang, lalu kita masukkan ke dalam chain seperti ini, dan kita tarik benangnya pelan-pelan. Sudah ada 3 loops di hakpen kita, lalu kita tarik lagi benang, kita masukkan 2 loop, tinggal tersisa 2 loop lagi di hakpen, lalu kita tarik lagi benang dan kita masukkan kedua-duanya. Nah, jadi deh 1 double crochet. Kita ulangi lagi ya. Sekarang kita buat 1 lagi. Di sebelahnya kita lilitkan benang, lalu kita masukkan ke chain di sebelah, dan kita ambil benang dari sini, lalu kita keluarkan dari chain. Oke, ada 3 loop lagi di hakpen kita. Kita ambil benang, kita masukkan ke 2 loop, tinggal sisa 2 loop lagi, lalu kita ambil lagi benang dan kita masukkan lagi 2 loop. Nah, gampang kan? Oke, sekarang kita akan mulai lagi. Kita lilitkan, kita masukkan ke sebelahnya, kita ambil benang, ada 3 loop di hakpen, kita tarik lagi benangnya sampai tersisa 2 loop, kita ambil lagi 2 loop. Oke, sudah mengerti ya? Nah, sekarang kenapa sih kita harus melewati 3 chain yang pertama tadi? 3 chain itu sama dengan 1 double crochet. Jadi kalau kita mau membuat double crochet di sini, berarti chain 3 yang kita lewati tadi yang pertama kali itu sudah membentuk 1 double crochet.
Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 double crochet. Nah, sekarang kita akan buat double crochet hingga ke baris terakhir. Oke? Kita sudah hampir selesai. Ini di chain terakhir. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan satu baris double crochet. Kita sekarang bisa hitung bersama-sama. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, ada 16 double crochet. Dan kita akan lanjut ke row yang kedua, yaitu dari double crochet kita membuat 3 chain terlebih dahulu. Lalu kita balik arah. Tiga chain tadi berdiri di atas satu double crochet seperti ini, maka dia juga dihitung sebagai satu double crochet. Lalu kita bikin satu double crochet di sebelahnya, double crochet yang kedua, double crochet yang ketiga, dan seterusnya. Kita harus tetap menghitung double crochet yang sudah kita buat. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kita masih kurang 2 lagi. 15. Nah, di sini teman-teman harus berhati-hati. Karena bisa saja kita terkecoh dengan yang terakhir. Jadi sering terjadi ketika kita terkecoh yang terakhir, hitungan yang terakhir, jadi rajutan kita tidak lurus, tapi malah makin mengerucut. Oke, jadi kita tetap menghitung per baris. Nah, di double crochet yang ke-16 itu berada di atas 3 chain yang pertama kali kita buat. Kita akan mencari satu chain di sini. Oke, saya anggap ini chainnya yang ketiga. Kita bikin satu double crochet. Nah, karena yang bawah dan atas sama-sama berjumlah 16, jadi bisa dipastikan rajutan teman-teman bisa lurus begitu. Oke, kita ulangi lagi. Kita akan bikin 3 chain. Kita anggap satu double crochet. Kita masukkan sebelah. Oke, saya akan lebih cepat lagi. Kita sudah memasuki yang terakhir.
Yeay. Oke, yang terakhir jangan lupa, jangan sampai terkecoh. Kita masukkan ke satu lubang. Bila teman-teman kesulitan menemukan lubang yang terakhir, percaya dirilah dan langsung tusuk saja. Seperti itu. Oke, demikian untuk double crochet kita. Dan sekarang kita akan melanjutkan dengan cara menyambung benang saat kita sedang merajut atau crochet. Dan di sini saya sedang membuat dompet kecil dan saya menggunakan benang warna pink dan saya akan menyambung dengan warna lain, yaitu warna hijau neon. Dan caranya adalah saya akan mengubah warna dari stitch di ujung sini. Dan sebelum kita mencapai ke ujung, kita ambil benang hijau neon dan kita selipkan di belakang sini. Oke. Nah, sembari kita menyelipkan benang hijau neon ini, kita melanjutkan membuat single crochet seperti biasa. Ini sudah diselipkan seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Cara ini juga bisa teman-teman terapkan jika teman-teman nanti akan membuat tapestry crochet. Dan ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan benang yang sama warnanya. Misalnya kalau teman-teman sudah kehabisan benang dan akan menyambung benang dengan warna yang sama, ini bisa diterapkan tekniknya. Nah, kita sudah hampir sampai ujung. Oke, satu lagi. Dan kita akan mengubah benang menjadi warna hijau. Nah, kita membuat single crochet, tapi tidak kita selesaikan seperti ini. Kita diamkan di 2 loop di hakpen. Lalu kita lepas benang warna pink dan kita mulai menarik dari benang warna hijau. Seperti itu. Oke. Nah, sampai begini saja. Lalu kita lanjutkan lagi untuk membuat single crochet, tapi benang warna pink yang tadi kita gunakan sekarang gantian kita selipkan di belakang. Benang sudah terganti ya. Oke, sekarang kita bisa lanjutkan untuk warna hijau neon. Benang bisa tetap diselipkan sampai kira-kira panjangnya mencukupi untuk digunting. Biasanya saya akan tetap menyelipkan seperti ini sampai di ujung baris agar benang tetap secure, tersimpan atau terselip di belakang rajutan kita. Ketika kita sudah sampai ke ujung, maka benang ini bisa kita potong. Benang ini bisa kita potong tipis di sini karena dia sudah
Oke, kita bisa singkirkan benangnya dan kita bisa mulai. Kita bisa lanjut.